Beginilah suasana seminar teknologi Forum Komunikasi Segitiga Permata Otomotif sewilayah Nganjuk, Kediri, dan Madiun. Acara ini bertempat di salah satu ruangan SMK Negeri 1 Nganjuk. Seminar kali ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat Kemendikbud Dirjen PAUD NI, Ketua Forum Komunikasi Segitiga Permata Otomotif, Kepala Sekolah SMK sewilayah Nganjuk, Madiun, dan Kediri, serta dihadiri juga perwakilan dari partner industri otomotif. Dengan mengambil tema peningkatan kinerja penyelarasan pilot project bidang teknik kendaraan ringan, acara ini bertujuan untuk menyelaraskan kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang dilihat dari 4 dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi. Sementara itu, Adam selaku Ketua Forum Komunikasi Segitiga Permata Otomotif berkesempatan melaunching website Segitiga Permata Otomotif yang nantinya website ini akan digunakan sebagai media perekat komunikasi antar SMK di Madiun, Nganjuk, dan Kediri. Nanti akan tercipta sebuah komunikasi antara perguruan tinggi, dunia industri, SMK, dan masyarakat sebagai stakeholder kita. Ini yang akan kita bangun. Sistemnya seperti apa? Tentu saja sistem itu akan berjalan dengan baik manakala bisa menempatkan pada posisinya dengan tidak merugikan pihak manapun. Itu akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu niat suci itu harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kalau kemudian kita ada kepentingan yang kemudian kepentingan itu terlalu dominan, maka tentu saja kepentingan yang terlalu dominan ini akan merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, di mana hadir dari industri, dari Astra, kemudian dari mobil listrik, dari Krisbon, alat, kemudian dari ITS, dan kita dari SMK, maka akan ditambah lagi dengan kelompok masyarakat yang mempunyai potensi untuk mengembangkan industri rumah tangga atau industri kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Web Forum Segitiga Permata Madiun Kota, Nganjuk, Kediri Kota Kabupaten, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dioperasionalkan. Terbentuknya Forum Segitiga Permata ini diprakarsai oleh Dirjen Kemendikbud ITS dan SMK di 5 kabupaten kota. Bertujuan untuk melakukan pengembangan teknologi di bidang otomotif. Melalui web ini, maka kita akan komunikasikan apa yang menjadi ide-ide kita, yang kita sharekan kepada masyarakat. Semoga ini bermanfaat, yang insya Allah akan didukung oleh Dirjen Paudi, kemudian juga Direktorat PSMK dan ITS selaku pembinaannya, dan tentu saja oleh dunia industri yang lain. Tujuannya adalah, salah satunya adalah kita ingin membuat melalui pembelajaran forum ini itu membangun sebuah sinergisitas dalam rangka melawan konglomerasi. Artinya bukan kita melawan itu berhadapan, tidak, tapi kita harus seimbang. Dan penyeimbangan ini salah satunya kita harus bersinergi, baik di dalam pendidikan, di dalam pengembangan teknologi maupun di pengabdian nanti kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah bagaimana lulusan SMK ini tidak hanya sekedar kita bisa meluluskan karena pertumbuhan antara dunia industri dengan jumlah lulusan tidak seimbang, maka ke depan kita akan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk berusaha, terutama terkait dengan pengembangan teknologi dan penyediaan sumber daya manusia lulusan SMK. Selain mengadakan seminar dan launching, Forum Komunikasi Segitiga Permata juga menggelar pameran teknologi. Acara ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun SMK Negeri 1 Nganjuk yang ke-46. Dengan Grup Karawitan Angudi Budoyo SMK Negeri 1 Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk Abdul Wahid Badrus datang bersama stafnya guna membuka pameran. Gelar pamer teknologi bersama Forum Komunikasi Segitiga Permata ini dibuat untuk melaksanakan kegiatan berupa gelar pamer produk, jasa di bidang teknologi di wilayah Nganjuk, Kediri, dan Madiun.
hari ulang tahun SMK Negeri 1 Nganjuk yang ke-46 tersebut, yaitu sudah diselenggarakan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan olahraga bola voli putri SMP yang sudah diselesaikan, bola voli Dharma Wanita, kemudian lomba lukis tingkat SMP yang pada hari ini diselenggarakan lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK yang dengan jumlah peserta kurang lebih yaitu 150 anak-anak dari PAUD maupun TK. Menurut Wakil Bupati Nganjuk Abdul Wahid Badrus, bahwa saat ini SMK Negeri 1 Nganjuk sudah berumur 46 tahun, harus mampu menjadi sumber motivasi sekolah menengah kejuruan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Paling banyak menerima berbagai kemudahan-kemudahan oleh pemerintah daerah dan juga siswanya juga relatif lebih banyak, maka paling tidak ini harus menjadi sumber motivasi bagi kepala sekolah, para ibu bapak guru, dan seluruh stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Nganjuk ini. Pameran teknologi ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Nganjuk secara simbolis dengan prosesi pemotongan pita. Selanjutnya, dirinya didampingi oleh Kepala SMKN 1 Nganjuk, Ketua Forum Komunikasi Segitiga Permata, dan perwakilan Direktorat Kemendikbud Dirjen PAUD NI meninjau secara langsung pameran dan tiap-tiap stand yang ada. Salah satu upaya pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk mengentasan pengangguran. Jadi adik-adik SMK ini dididik supaya mereka bisa bekerja dan juga bisa menghasilkan produk-produk yang menjadi daya saing negeri kita, terutama untuk menghadapi ASEAN Economic Community tahun 2015. Itu, Mas. Gelar pamer teknologi Segitiga Permata Otomotif ini berupa pameran produk, desain, dan jasa. Pameran ini perlu dilakukan untuk mengetahui produk dan potensi yang ada pada suatu industri dan dinas terkait serta kemajuan-kemajuan SMK. Tak hanya pameran teknologi, dalam rangkaian perayaan HUT SMKN 1 Nganjuk ke-46 ini juga digelar berbagai event, antara lain lomba voli, lomba melukis, festival musik, dan lain-lain. Untuk ke depan SMK ini lebih maju lagi dibanding dengan sebelumnya. Kita saling tukar-menukar, yaitu informasi, baik itu dari ilmu pengetahuan maupun teknologi, khususnya untuk keterampilan daripada anak-anak kita di dalam menghadapi persaingan tahun 2015 itu untuk Asia. Ini banyak persaingan tenaga kerja yang masuk ke negara kita. Nah, kalau kita tidak bisa mengimbangi daripada persaingan tersebut, kita akan kalah, kita akan dimasuki oleh tenaga kerja dari lain negara. SMK itu adalah jawaban kesulitan dari yang dihadapi oleh negara dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak tamatan SMK ini dianggap layak untuk masuk ke dunia kerja. Anak-anak dunia kerja itu pada umumnya yang tidak sekolah, itu mereka buta terhadap keterampilan dan kemampuan dasar. Karena itu anak-anak yang belajar di SMK ini tentu mereka dibekali dengan pengetahuan dasar apapun jurusannya. Itu menjadi sangat penting dan ini menjadi jawaban dari upaya mengangkat sumber daya manusia sebagai tenaga-tenaga terampil bangsa ini, supaya nanti kaum buruh, mereka-mereka yang duduk di perusahaan-perusahaan tidak diambil alih oleh negara lain. Ini yang paling penting, bagaimana setiap sekolah-sekolah menengah kejuruan itu mampu menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas dan mempunyai keahlian-keahlian khusus. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mampu meningkatkan inovasi baru yang kompetitif di dunia SMK, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Tova Pradana, CTV, Madiun.